المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بخير ولطف وعافية، وأن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا من التأويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فصل. وعليك بإقراء السلام على كل من تعرفه ومن لا تعرفه من المسلمين، وإذا سلمت على أحد منهم فلم يرد عليك فلا تسيء به الظن، وقل لعله لم يسمع أو لعله رد فلم أسمعه. وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، وإذا دخلت مسجدا أو بيتا وليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا لقيت مسلما فاجتهد أن تبدأ بالسلام قبل أن يسلم عليك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي المسلم المسلم فأيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله. وفي الحديث يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والصغير على الكبير والقليل على الكثير إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. Fasal ini sudah kita pindah pembahasan, pindah fasal lagi. Fasal ini kita yang pertama dianjurkan untuk menebarkan salam. Salam setiap orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, kita disunahkan untuk menebarkan salam. Apa sih salam itu? Salam itu artinya ketika kita salam terhadap orang lain, assalamualaikum atau assalamualaikum. Artinya makna salam al-aman, ay minal hasad wa minal riya wa minal ribah wa nahwiha. Kalau seandainya kita mengucapkan salam kepada orang lain, assalamualaikum, artinya apa? Keselamatan bagi kamu. Artinya apa? Kamu aman daripada aku hasad kepada kamu, aku iri kepada kamu, aku gak senang kepada kamu, aku amalku riak bukan karena Allah salam kepada kamu, cuman pura-pura. Atau kamu aman daripada aku merasani kamu. Itu arti selamat salam sebetulnya. Kalau seandainya sekarang ada orang salam assalamualaikum, tapi di hatinya dia menyimpan kebencian terhadap orang itu, dia selalu merasani, berarti dusta. Berarti dia ketika salam mengucapkan salam tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu bukan berarti berhenti daripada salam, tapi berusaha untuk membersihkan hatinya. Ketika salam kepada orang lain, artinya dia tidak ada kebencian terhadap orang yang disalami. Nah, itu tebarkan salam terhadap siapapun orang yang beriman, orang muslim. Kenapa? Karena satu saudara. Kenapa harus ada kebencian antara orang Islam? Karena kita ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu enggak boleh ada kebencian, enggak boleh ada permusuhan. Nah, di sini pembahasannya masalah salam tadi. Bahkan untuk masalah salam ini termasuk daripada kesempurnaan iman. Samir Ammar bin Yasir pernah mengatakan salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal kalau dilakukan bagi terhadap seseorang maka dia telah mengumpulkan iman. Malah dikatakan iman terkumpul pada dirinya. Artinya sempurna imannya. Kalau melakukan 3 hal ini imannya sempurna. Yang pertama al-insaf bin nafsik. Insaf bin nafsik yaitu insaf terhadap dirinya, terhadap diri kamu sendiri. Artinya apa? Kamu melakukan hak manusia, kamu melakukan kewajiban terhadap manusia walaupun mereka tidak melakukan kewajiban terhadap kamu. Ini termasuk kesempurnaan iman.
Ada orang menyalahi dia tetap bantu orang, tetap dia salam terhadap orang lain. Artinya apa? Tetap dia melaksanakan hak terhadap orang lain, tidak menuntut hak dia untuk dilakukan oleh orang lain. Itu sempurna imannya. Bukan malah menuntut saja untuk orang hormat kepada dia, menuntut orang untuk melaksanakan haknya terhadap dia, tapi dia tidak pernah melaksanakan hak terhadap orang lain. Tapi ini sebaliknya, orang tidak melaksanakan hak terhadap dia, tetap dia melaksanakan hak terhadap orang lain. Itu namanya insaf. Insaf bin nafsi. Ini termasuk kesempurnaan iman. Kemudian yang kedua, wabadlus salam lil alam, maka menebarkan salam semua alam, kullu ma siwallah. Menebarkan salam. Artinya apa? Ketemu orang muslim salam. Ketemu orang muslim salam dia. Ketemu saudaranya yang dia kenal tidak dia kenal, dia salam. Itu apa? Itu termasuk kesempurnaan iman. Tidak ada kebencian terhadap siapapun. Yang penting dia Islam, salam. Kan salam artinya seperti itu, aman daripada kebencian terhadap diri orang lain. Kemudian yang ketiga, al-infaq minal iktar, yaitu apa? Dia tetap menafkahkan rezekinya walaupun dia dalam keadaan kepepet, dalam keadaan perlu, tetap sedekahnya tidak berhenti walaupun dia sendiri perlu. Infak dia selalu menginfakkan daripada hartanya. Ini yang dikatakan kalau terkumpul pada sendiri seseorang maka imannya dikatakan sempurna. Baik, sekarang masuk kepada kitabnya. Wa 'alaika bi iqra'is salam. Yang sepatutnya bagi kamu, hendaknya bagi kamu untuk bersalam ala kulli, atas setiap man ta'rifuhu, orang yang kamu mengenalnya, wa man la ta'rifuhu, dan orang yang kamu tidak mengenalnya, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Artinya siapapun dia, yang penting dia muslim, mau dia termasuk orang daerah kita ataupun bukan orang daerah kita, mau dia orang dari manapun dia, mau orang sukunya dia atau bukan sama dengan sukunya dia, siapapun kalau penting, yang penting dia muslim, kita salam kepada dia. Itu baru dikatakan itu baru dikatakan ini melaksanakan dari berat perintah Nabi SAW. Sekarang kadang-kadang kita dapatkan ketika kita salam kepada orang lain, tapi dia tidak menjawab salam kita. Apa yang kita lakukan? Apa kita suudzon kepada dia? Wa idza sallamta ala ahadin, dan jika kamu salam terhadap seseorang minhum di antara kaum muslimin, falam yarudda alika, maka dia tidak menjawab daripada salam kamu. Kita salam assalamualaikum, tidak dijawab. Ya ini, fala tusyubitan, jangan kamu itu berburuk sangka kepada dia. Kenapa? Yang pertama, wakul katakan pada diri kamu untuk mengobati daripada hati kamu supaya kamu tak suudzon. Katakan pada diri kamu, la'allahu lam yasma', mungkin dia tak dengar aku salam tadi. Tak dengar mungkin dia ketika aku salam. Atau yang kedua, atau mungkin dia menjawab dia menjawab salamnya, falam asma'u, aku yang tidak mendengarnya. Imam dua kemungkinan, mungkin aku tidak dengar ketika dia menjawab, atau dia tidak dengar daripada salamku. Ini kan baik. Aku salam tidak dijawab, tapi salam. Jangan, tetap salam kepada dia. Tetap salam kepada dia. Mungkin dia tak mendengarkan, atau mungkin dia karena banyak pikiran. Kadang ada orang banyak pikiran, tak fokus, disalami pun tak belum. Seperti yang pernah terjadi itu, ada cerita sama Abu Hurairah kan asal itu. Dalam keadaan lapar, sudah tidak makan 2 hari. Salam Sayyidina Abu Bakar, ketemu assalamualaikum, dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Ketemu Sayyidina Umar, dijawab dari mana kan tidak dijawab karena sibuknya, atau dijawab langsung pergi. Kadang orang karena sibuk tidak sempat untuk menjawab, tidak sempat, kadang tidak fokus. Tapi kalau mendengar wajib menjawabnya, karena salam itu hukumnya sunnah yang mewarainya, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Terus siapa kalau seandainya kita
melewati ada beberapa orang, segerombolan orang. Setiap kita salam, mereka tidak menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita tetap salam kepada dia atau tidak usah saja salamnya? Nah, di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap salam sama dia, tetap mengucapkan salam kepada dia, karena salam itu doa. Terserah dia mau menjawab atau tidak, dia yang dosa kalau dia mendengar. Ada yang mengatakan tidak usah disalami. Kenapa? Ya rahmat terhadap dia supaya tidak dosa. Karena ini yang terjadi, ya seseorang mengatakan tidak araf ta'ana syaksan. Jika kamu mengetahui ada seorang yang rudu salaman, pasti kalau kamu salam tidak dijawab sama dia. Kalian bagilah kataku, maka tidak sepatutnya kamu meninggalkan. Kenapa? Ya annahu la yanbaghi tarku sunnah li ajli. Karena seharusnya kita tak boleh meninggalkan sunnah karena dia. Kita akhirnya tidak mendapatkan sunnah gara-gara dia tidak jawab. Kalau bisa tetap salah, perkara dia jawab atau tidak, dia dosa dari dia sendiri. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau maklum sebagai ulama mengatakan la tusalli alaih. Kalau kamu tahu tidak bakal dijawab, tidak usah salam kepada dia. Kenapa? Likai la takuna sabab laknatil malaika alaih, supaya kamu tidak menjadi penyebab akhirnya dia dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena orang yang tidak menjawab salam di antaranya akan mendapatkan laknat dari Allah SWT, dari para malaikat. Karena itu tidak usah salam. Pernah Abu Muslim Al-Khawlani ini dia melewati satu kaum, padahal seorang ulama besar. Ketika dia melewati satu kelompok orang itu, la yusallim alaihim. Ini Abu Muslim Al-Khawlani ini enggak salam kepada mereka. Akhirnya apa? Dia berkata, mungkin orang di sekitarnya bingung, udah salam ini Abu Muslim, padahal dia ustaz, padahal dia gurunya, kok tidak mengajarkan, malah tidak salam. Akhirnya Abu Muslim mengatakan, la yamna'uni minas salam alaihim illa anni akhsha an la yaruddu alayya fatal'anumul malaikah. Ini karena rahmatnya Abu Muslim, karena sayangnya kepada mereka. Karena dia tahu kalau dia salam, dia tidak menjawab, apa? La yamna'uni minas salam, tidak mencegah daripada aku untuk salam alaihim terhadap mereka, kecuali aku takut aku salam dia mereka tidak menjawab. Tidak menjawab daripada salam, akhirnya apa? Laknat malaikat kepada mereka semuanya. Karena itu rahmatnya kepada mereka, akhirnya tidak melakukan apa? Salam. Karena itu kalau memang ya ada dua pendapat, terserah juga ya. Kalau mau salam ya silakan, kalau mau salam karena rahmat kepada mereka takut tak menjawab, ya terserah, boleh. Tapi berarti kita harus menebarkan salam. Menebarkan salam itu ketemu di jalan ya, ketemu di mana, di mobil ya, ketika mau nanti ada mana yang harus mendahului, yang lebih afdal untuk mendahului salam. Ketika dia berjalan, satunya naik kendaraan, ketika anak kecil dengan orang yang dewasa, kemudian ketika orang yang berdiri dengan orang yang duduk, mana yang memulai salam? Untuk akhlaknya, untuk adabnya, sopan santunnya, nanti akan ada di sini dijelaskan siapa yang memulai salam di antara mereka. Kalau masuk rumah, kalau ketika kita masuk rumah, maka salam. Ya salam. Ketika masuk rumah, assalamualaikum. Ya salam kepada mereka. Kalau ada orangnya, masuk masjid, salam. Masuk masjid bukan berarti salam masuk masjid. Kemudian kalau tidak ada orang, di masjid tidak ada orang, di rumah tidak ada orang, apa tetap salam? Tetap salam. Tapi salamnya bukan assalamualaikum, tapi apa? Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahli, katanya. Dan jika kamu masuk rumah kamu, maka salam kepada keluarga kamu. Ya. Salam itu doa, semoga Allah memberikan keselamatan bagi kamu dan kamu aman daripada apapun, daripada kebencian, daripada diri para yang salam dari itu. Salam kepada mereka, mendoakan mereka. Wa idza dakhalta masjidan aw baitan wa laysa fi ahad. Kalau kamu masuk rumah, masuk masjid ataupun rumah dan tidak ada seorang pun di dalamnya, tidak ada orang, ya, malah ini buka kunci, tidak ada orang, yakin tidak ada orang, apa tetap salam? Tetap salam. Fakul, maka katakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu yang diajarkan. Tetap salam, ya tapi salamnya assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allah akan sampaikan kepada mereka semuanya ibadillahis salihin. Itu yang harus kita lakukan. Baik. Kembali kepada salam terhadap orang muslim. Ketika kita jalan,
kemudian kita berpapasan dengan orang muslim, apa yang harus kita lakukan? Berusaha untuk kita yang memulai salam. Berusaha untuk kita yang memulai salam. Padahal memulai salam sunnah hukumnya, menjawab salam wajib. Harusnya pahala wajib lebih besar daripada sunnah kan? Tapi ini menyalahi kaidah. Ini menyalahi kaidah. Ya, yang seharusnya wajib itu lebih afdal daripada sunnah, tapi yang di sini sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Ketika kamu mulai salam itu lebih afdal daripada yang menjawabnya, walaupun itu wajib. Karena itu, wa idza kita muslimah, dan jika kamu bertemu orang muslim, fajtahid, berusahalah antabda'ahu, untuk memulainya bisalam, dengan salam, qabla ayyusallima alaik, sebelum dia salam kepada kamu. Usahakan kamu dulu yang salam. Kalau dulu nanti bakal bareng ya, kalau sudah tahu fadilahnya, ya, assalamualaikum pada salami, ya tetap jawab dua-duanya, waalaikumsalam, waalaikumsalam ya. Tapi usahakan kamu yang berusaha untuk memulai salam. Kenapa? Karena Nabi memberikan kesaksian, bagi orang yang memulai salam berarti dia bebas daripada penyakit kibir, sombong. Jadi orang yang memulai itu bebas daripada penyakit sombong. Kata Nabi SAW, al-badi bis-salam bari'un minal kibri. Orang yang memulai salam itu bebas ya daripada penyakit sombong. Karena itu mulai salam supaya kita, kadang ada orang enggak salam, bapak udah di sini salam tak jawab, enggak ya enggak. Ada apa? Buat apa? Perusahaan seperti ini itu apa? Artinya benci sama orang itu bikin sakit, penyakit untuk jasmaninya dia. Orang benci, orang dia penakut, orang itu membuat kerusakan dalam bukan hatinya, tapi badannya dia bisa sakit. Buat apa? Benci ketemu sumpah, ketemu singitan, ketemu menghindar. Buat apa? Mungkin ini sama saudara ada permasalahan, dibicarakan apa masalahnya, diselesaikan. Buat apa sampai berdiri-diri? Kadang-kadang urusannya sepele, tapi sampai akhirnya tidak menyapa antara tetangga. Kadang-kadang sepele, sampai akhirnya tidak menyapa antara keluarga. Buat apa? Untuk urusan apa? Urusan dunia. Kalau meninggal menyesal. Itu ternyata urusan sepele, nanti akhirnya ada pengadilan Allah, kamu waktu itu tidak menyapa karena ini. Buat apa? Akhirnya jadi malu kita. Karena itu, ya, tidak usah ada kebencian, ada urusan diselesaikan. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, kila, pernah ditanya. Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabatnya, kila di Rasulullah SAW, idza laqiya muslimun muslimah, jika bertemu antara muslim satu dengan muslim yang lain, fa ayyuhuma yabda'u bisalam. Ya Rasulullah, apabila kita ini bertemu satu antara muslim dengan muslim yang lain, siapa yang memulai salam ya Rasulullah? Benar pertanyaan mereka kan? Apa kita dulu atau dia dulu ya Rasulullah yang mulai salam? Kata Nabi SAW, qala aulahuma billah, yang memulai salam adalah yang paling utama di antara mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang memulai salam berarti dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa tak mau kita lebih dekat dengan Allah? Kita ini menjadi hamba yang lebih utama di antara mereka berdua dan itu, yang salam dan yang disalami. Siapa yang memulai dahulu itu berarti lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat riya, tidak ada sifat bughd, benci, tidak ada dendam. Kenapa? Berarti orang yang seperti ini tentunya apa? Jelas menjadikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada riwayat yang mengatakan ini adabnya. Kalau tadi siapa yang lebih utama, dia yang memulai itu lebih utama. Kan itu. Tapi kalau adabnya gimana? Kalau adabnya, siapa yang memulai? Kalau ada orang naik kendaraan, dia jalan berjalan, atau orang berjalan, ada orang duduk, atau ada anak kecil, ada orang dewasa, itu ada dia. Ini siapa yang memulainya? Ada riwayat daripada Nabi SAW, yusallimur raqib alal mashi, wal ghaib alal ghaib, was saghir alal kabir, wal qalil alal katsir. Nih, ya Nabi ngasih adab sopan santun siapa yang mulai salam. Kata Nabi SAW, yusallimur raqib alal mashi,
orang yang naik kendaraan salam terhadap orang yang berjalan. Ya, ketika kamu naik kendaraan ketemu orang berjalan, assalamualaikum. Yang naik kendaraan salam terhadap orang yang jalan. Kalau yang jalan salam dulu, ya tidak apa-apa. Malah dia mendapatkan lebih afdal nantinya. Tapi dari adabnya yang naik kendaraan salam terhadap orang yang berjalan. Wal ghaib alal ghaib, orang yang berdiri salam terhadap orang yang duduk. Kamu berjalan, ada orang duduk, salam yang berjalan terhadap orang yang duduk. Itu adabnya. Kalaupun yang duduk salam, tidak apa-apa. Tapi afdalnya, tata caranya, adabnya, sopan santunnya, yang berdiri salam terhadap orang yang duduk. Wassaghir al-kabir, anak yang kecil salam terhadap orang yang lebih tua. Artinya apa? Kalau kita merasa lebih muda, kita yang salam kepada orang yang lebih tua. Itu adabnya. Kalau orang tua dulu yang salam, tidak apa-apa. Tapi adabnya dia dulu yang salam, yang muda salam kepada orang yang lebih tua. Wal qalil al-katsir, yang sedikit ya salam kepada orang yang lebih banyak. Datang ya 2 orang atau lewat 2 orang atau 3 orang, di situ ada banyak orang masuk ya kadang acara. Di situ kita masuk ada 3 orang, kita datang di situ sudah banyak orang, kita yang sedikit salam kepada orang lebih banyak. Di situ ada hukumnya dalam fikih dibahas. Ya. Ketika menjawab, apakah boleh satu orang menjawab? Kalau salam ada perempuan yang salam kepada kita, apa kita jawab? Kalau perempuan mau salam terhadap orang laki, boleh apa tidak hukumnya? Itu dibahas dalam ilmu fikih. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Amin. Nah, karena itu ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita salam, maka tertibnya seperti tadi. Tapi kalaupun ada yang mulainya, itu lebih aula. Aulahum bukan aulahum. Ya, diantara manusia aulahum billah. Ya, lebih utama dengan apa? Dengan manusia. Dan orang kalau salam itu akan menjadikan apa satu sama lain ada kasih sayang. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab yang mengatakan salasun, ada 3 yasifina laka wudda akhi, akan membuat apa kasih sayang terhadap saudara kamu. Kalau 3 hal ini kita lakukan, orang yang kita lakukan terhadap karena 3 hal ini dia akan sayang kepada kamu. Artinya akan perhatian dengan kamu. 3 hal ini kalau kita lakukan. Pertama, antusallim alaihi idza laqitahu awalan. Kalau kamu bertemu dia, kamu dulu yang ngasih salam. Oh, dia akan senang kepada kamu. Kenapa? Oh, ada ini akhlak. Dia mulai salam dulu. Walaupun kadang-kadang kamu tidak lupa nak salam, dia dulu yang mulai salam. Orang itu akan senang dengan kamu. Ini menebarkan apa? Kasih sayang. Salam dulu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tawassu'alahu fil majlis. Memberikan tempat bagi dia ketika di majlis. Kadang-kadang ada orang masuk, tidak dapat tempat. Kamu minggir, kasih tempat. Ya, kamu luaskan tempat kamu. Walaupun ya agak mepet, ya agak berdesakan, tapi kamu kasih tempat. Oh, kamu akan diingat sama dia. Dia akan senang kepada kamu. Kenapa? Karena orang tidak dapat tempat itu malu. Udah masuk tidak dapat tempat. Dan dapat tempat dia, akhirnya malu. Karena itu kamu itu menyelamatkan dia daripada malu. Otomatis dia akan senang kepada kamu. Kadang-kadang bisa bermajlis, sing nom tetap. Seakan-akan di tempat anak. Ini datang orang lebih tua, ini keliru ini. Ya harusnya berdiri yang lebih muda. Berdiri gantikan yang lebih tua yang duduk di depan. Nah, itu diantara akhlaknya. Amin. Yang ketiga, wa antad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Kamu memanggil dia dengan nama yang paling disenangi terhadap dia. Kalau kamu ya seandainya nyeluk kalau julukani, ya, kadang-kadang kan setiap manusia kadang-kadang orang julukani, kadang-kadang julukani elek. Ya. Ada julukan jelek dipanggil gak seneng. Tapi kamu pakai julukan yang bagus. Atau kalaupun enggak, kamu panggil assalamualaikum wahai saudaraku, wahai saudara seiman. Senang dia begitu kan, dia panggil dengan nama yang terbaik bagi dia, nama yang paling disenangi terhadap dia. Oh, dia akan senang kepada kamu. Nah, ini apa?
untuk supaya apa? Satu sama lain kalau punya sifat seperti ini berusaha untuk apa? Untuk menjadikan apa? Menghormati orang lain, tidak menuntut hak orang apa? Menuntut hak dia terhadap orang lain. Ya ini baru pertama dikatakan sempurna imannya. Jadi bakal jadi orang yang baik dan orang semuanya akan senang terhadap dia. Baik. Karena itu apa? Tebarkan salam. Kadang-kadang akhirnya ini kita ini kaum muslimin sekarang ini satu sama lain bertemu tak ada yang salah. Ya kadang-kadang salamnya pakai isyarat tangan. Oi, ya Allah. Ini padahal apa? Termasuk daripada apa ini adat daripada orang Yahudi dan Nasara. Kata Nabi SAW, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW, orang yang menyerupai selain aku, selain kami, kata Nabi SAW. Artinya apa? Kalau kamu tidak melaksanakan apa yang menjadi adatnya orang Islam, tapi kamu malah menyerupai terhadap orang adatnya orang selain Islam, Yahudi, Nasrani, maka kamu bukan golonganku, kata Nabi SAW. Di antaranya apa? La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan kamu itu menyerupai orang Yahudi, jangan kamu itu menyerupai orang Nasara. Kamu itu punya orang yang bisa dijadikan panutan, orang yang paling afdal. Fa inna tasliman yahud al-isyara bil asabi. Karena salamnya orang Yahudi isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan ini salamnya orang Yahudi. Wa tasliman Nasara al-isyara bil kaf. Oh, bil yad berarti bil asabi dengan jari. Mungkin gini ya. Atau dada-dada mungkin ya. Tasliman Nasara al-isyara bil kaf. Artinya apa? Semua isyarat itu bukan taslimnya daripada orang Islam. Harusnya taslimnya orang Islam adalah dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu taslimnya orang Islam. Kalau pun tambah isyaratnya apa? Tidak apa-apa. Tapi salamnya ini membedakan dia. Tidak sama dengan orang Yahudi. Tambahin, tak apa-apa, masalah. Itu penghormatan. Dia senang begitu kan? Wah itu bagus. Nah ya, bukan isyarat toh. Kalau apa? Baik. Itu adalah apa? Aturan untuk kita apa? Salam. Ya, aturan untuk kita salam itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu terbaikan salam. Udah terbaikan salam ya terhadap sama. Sampai orang-orang dulu itu saking hadisnya. Karena ketika ada orang salam, dia Allahumma billah. Mulainya dia lebih utama. Kemudian yang kedua dia bebas dari kibir. Kan itu kan? Kemudian kalaupun dia disalami, dia menjawab, tentunya saling mendoakan. Semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Kadang-kadang kamu ala ghayatin min akhlaqil hasanah. Karena ba'du masyayikh lahu murid da'u ila baiti. Ada seorang guru tak panggil muridnya. Sini. Kamu ikut aku bentar lagi. Akhirnya datang kepada gurunya, diajak. Kemana guru? Bisa ikut. Akhirnya sampai akhirnya apa? Sambil dia datang kepada gurunya, akhirnya apa? Dia diajak, namanya Tufail. Tufail ini datang kepada Abdullah bin Umar, bukan guru tadi. Tufail datang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, datang kepada Sayyidina Umar. Akhirnya, ayo ikut aku. Diajak ke pasar. Akhirnya di pasar itu keliling kok. Keliling di jalan. Tidak mendatangi penjual sama sekali. Artinya apa? Tidak beli sama sekali. Sampai duduk di satu tempat. Akhirnya si Tufail tadi tanya, wahai ibn Umar, ya ibn Umar, wahai anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, aku lihat kamu ini tadi jalan dari rumah ngajak aku, tapi kamu itu tidak mendatangi bayi artinya baik, tidak mendatangi daripada penjual sama sekali. Artinya kamu tidak ada butuhnya dari ke pasar. Kemudian kamu ajak aku duduk sekarang di sini di tengah pasar. Apa yang kamu lakukan? Apa niat kamu? Akhirnya dia mengatakan, udah duduk ikut aku duduk di sini. Akhirnya dia berkata, ya Aba Bakrin. Aba Bakrin ini julukan untuk Tufail karena dia Aba Bakrin, perutnya besar. Ya Aba Bakrin, wahai Aba Bakrin, innama nabdu min ajli salam nusallimu ala man lakinahu. Tahu kamu kenapa kamu aku ajak ke sini?
Pertama, kita bertemu dengan banyak orang saudara kita, orang muslim, supaya kita salam kepada dia. Alhamdulillah. Yang paling utama terhadap Allah, yang paling pertama memulai salam. Kemudian bebas dari para penyakit sombong. Aku ingin ketemu dengan banyak orang muslim, tentunya di pasar kan pagi. Salam kepada semua orang. Kemudian dapat doa dari mereka. Kemudian duduk di situ supaya orang yang lewat salam, aku menjawabnya. Atau kalau tidak, aku mulai salam. Tujuannya dia bahwa untuk menebarkan salam, bukan singitannya, bukan pura-pura tidak tahu, bukan pura-pura tidak tahu, tapi tetap salam kepada dia. Baik. Nah, bagi orang yang ingin masuk rumah tadi, dianjurkan selain salam, kalau ada orang yang assalamualaikum ditambahi assalamualaikum min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibatan assalamualaikum assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum wa alaikumsalam salihin. Ada tambah-tambah itu bagus. Itu boleh kita lakukan. Bahkan apa sebelum masuk, kalau membaca doa tadi itu ditambah apa? Baca ayat kursi sebelum masuk rumah. Kemudian baca qul huwallahu ahad 3 kali. Maka Allah akan menjadikan antara dia dengan orang yang penduduk rumah tadi ulfah. Ada damai ya. Ada kasih sayang antara mereka, antara orang yang salam dengan orang yang dalam rumah. Ini yang pertama. Bahwa perselisihan antara keluarga. Tidak ada perselisihan antara saudara. Tidak ada. Kenapa? Karena ketika mau masuk, dia mulai salam, baca ayat kursi, baca doa. Itu fadilahnya. Yang kedua, Allah akan melapangkan rezekinya. Allah akan melapangkan rezekinya. Nah itu masuk rumah langsung ludus, langsung, woi makan nih, woi kopi nih, langsung menuntut. Masuk salam dulu, baca ayat kursi sebelum masuk rumah, baca doa 3 kali sebelum masuk rumah. Kan indah. Sudah Allah jadikan mereka di dalamnya kasih sayang, nikmat tinggal di rumah. Masuk rumah, kopi nih, akhirnya ribut tapi bojone. Oh kopi gelontek, akhirnya saling rambat, akhirnya terjadi perselisihan terus. Tapi kalau di rumah nikmat, damai, saling ada kasih sayang antara semuanya di dalam rumah, nikmat tinggal di rumah. Tak bakal pun jagungan di warung, tidak bakal kamu duduk-duduk di luar. Nanti Allah kenapa? Tenang hati ini. Karena sekarang kan orang banyak duduk di warung gara-gara apa? Dia omongnya nggak kenal, dituntut terus. Jadi apa? Ya salah dia sendiri juga. Karena salah dia sendiri juga. Masuk rumah itu ada adabnya, ada sopan santunnya, ada tata caranya. Itu adalah pembahasan salam. Nah, kalau ada orang salam, yang disunahkan untuk memulai salam itu kalau sesama jenis. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan laki salam sama perempuan. Sunnah. Assalamualaikum. Tapi senyum dikit. Dosa. Itu sunnah itu ya. Salam itu sesama jenis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, salam itu boleh walaupun tidak sama jenis kalau mahramnya, ibunya, bibinya, kemudian keponakannya, kemudian orang tuanya itu boleh kalau mahramnya. Kalau perempuan bukan mahramnya nggak boleh. Wal ajuz, ada pendapat mengatakan orang yang tua boleh. Ya orang yang tua boleh. Jamun nisa, sekelompok perempuan salam terhadap mereka boleh. Sekelompok perempuan. Kenapa? Tidak ada fitnah. Tapi kalau satu perempuan nggak boleh. Wa yahkum salam ala ghairihinna. Selain mereka hukumnya haram salam. Paham ya? Kemudian bagi perempuan, ada nih kadang-kadang perempuan ini. Haram salam perempuan kepada ajnabi. Perempuannya yang memulai. Itu lanang sing mulai ikus keliru. Ini perempuannya yang memulai salam. Assalamualaikum. Ustaz kadang-kadang salam ya apa nih? Ya haram bagi perempuan tadi untuk salam kepada lelaki ajnabi. Perempuan haram salam terhadap lelaki ajnabi. Baik memulai ataupun menjawab. Kalau ada orang laki mulai salam kepada dia, nggak usah dijawab, walaupun telepon. Ya kadang, assalamualaikum, nggak usah jawab, please. Apa dosa? Tidak. Kan kalau menjawab kan hukumnya wajib, kecuali kalau seperti ini malah nggak sunnah, nggak wajib, nggak sunnah, nggak usah dijawab. Perempuan kalau disalami sama laki, ya tidak diwajibkan untuk menjawabnya dan tidak sunnah. Kalau perempuan memulai salam terhadap laki, hukumnya haram. Kalau laki, ya dimakruhkan salam terhadap perempuan ajnabiyah.
bukan haram ya, makruh. Ya baik menjawab ataupun memulai. Nah ini kan sebetulnya ya ada apa? Ada aturannya ya, ada aturannya di bab fikih, ada bab sendiri di bab insyaallah kalau nggak salah itu bab mu'min ada di apa? Di bab jihad kalau nggak salah itu permasalahan apa? Permasalahan salam. Ono bab tafsir perinciannya. Ya, bukan sembarangan kok kafir salami ya. Salam terhadap orang kafir boleh tidak? Kalau terhadap orang yang kafir dhimmi, ya, karenanya ada yang mengatakan apa? Haram. Hukumnya apa? Haram kita salam terhadap orang yang kafir, baik itu dhimmi ataupun apalagi harbi. Assalamualaikum itu mendoakan keselamatan bagi dia, itu bukan hubungan antara itu masalah agama. Masalah agama lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau itu kita mengucapkan selamat pagi, ya terserah. Ya, tapi kalau salam ya jangan, tidak boleh. Kalau mereka salam kepada dia, kepada kita, dia salam kepada kita, Assalamualaikum. Jawabannya apa? Wa'alaika. Yes. Karena dulu ya Nabi itu pernah disalami oleh orang kafir. Akhirnya malaikat memerintahkan Nabi untuk menjawab wa'alaika. Kenapa? Karena dia bukan mengatakan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Dipelintir. Assalamualaikum apa? Kematian bagi kamu. Itu bukan mendoakan keselamatan, tapi mendoakan jelek. Jadi Nabi diperintahkan menjawab wa'alaika on dewi. Mati on dewi. Itu istilahnya. Nah, karena itu ya, Nabi mengatakan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa'alaikum. Jika salam apa terhadap kamu ahlul kitab, maka katakan kepada mereka wa'alaikum. Jangan didoakan keselamatan. Bukan ini karena benci, benci berarti ini kan mengadakan adanya permusuhan. Bukan masalah permusuhan, ini masalah agama. Jangan campur aduk. Ya walaupun ada kadang-kadang sekarang boleh kok tidak apa-apa. Anda ngomong sama orang kafir assalamualaikum. Ya, hati-hati, jangan gampang-gampang berfakor. Ya, kalau di negara seandainya negara yang kalau orang Islam tidak ya menghormati orang kafir, dia bakal ditindas. Kenapa? Karena dia tinggal di daerah orang kafir seandainya. Nah, itu mungkin ada darurat. Tapi sekarang nggak ada darurat. Kalau kita nggak salah, ya kita pakai tangan tok, atau kita pakai bahasa lain. Apa bahaya bagi kita? Enggak. Kenapa kita memulai sesuatu yang tidak diajarkan? Karena itu, ya salam terhadap mereka punya seperti tadi. Ya, kalau mau dibahas, sebetulnya ada pembahasannya sendiri, ya. Ada pembahasannya sendiri. Karena itu, salam ini harus kita tebarkan. Ya, kalau di dalam majlis, kadang ada orang masuk majlis ini, assalamualaikum. Ya, apa itu hukumnya? Lebih baik tidak. Ya, karena itu yang bagi salam tidak akan yu'addi ila taswis. Ya, tidak sepatutnya kita mulai salam kepada tempat yang mana itu membuat taswish, membuat orang akhirnya tidak fokus. Yang asalnya fokus, assalamualaikum, mulai kabeh. Ya, ini layak bagi tidak sepatutnya. Lakin, lau salah ahad, ya seandainya ada yang salah, maka wajib bagi orang yang mendengarkan kita ini semuanya menjawab. Tapi dia seharusnya tidak usah salah kalau membuat taswish. Paham ya? Itu ada di antara salah. Wallahu a'lam. Mau fikirnya apa? Cukup. Ya. Cukup ya. Ya guys, nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Ya memang ada keperluan juga. Ya guys, insyaallah kalau nanti perlu dibahas masalah hukum salam, ya saya talqis nanti saya ringkas hukumnya langsung kita baca. Ya awal-awal sebelum mulai baca kitab ini kita bahas. Perlu soalnya ya perlu hukum salam ini perlu. Ya sallallahu alaihi wa sallam.